Mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa. Kesetiaan-Mu sempurna Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh bersama-sama untuk datang kepadamu memperingati kenaikan Engkau, karena Engkau telah menang dari segala maut dan kematian. Engkau telah menang dari kutuk dosa. Dan hari ini kami boleh mengingat kembali Engkau akan terangkat ke surga. Dan satu janji-Mu berkata bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih. Pagi ini Tuhan kami diberkati oleh puji dan penyembahan. Kami juga rindu diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Sekali lagi salam semua. Semua diberkati dengan penyembahan pagi ini, ya. Dan selamat buat kita semua merayakan hari kenaikan Kristus. Saya membayangkan kalau Yesus itu tidak bangkit dan tidak naik ke surga, bagaimana keadaan kita? Hari ini kita boleh belajar bersama-sama untuk melanjutkan seri khotbah minggu yang lalu. 2 minggu lalu saya berbicara tentang upah membawa jiwa bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan 3 poin terakhir. Poin yang pertama, waktu 2 minggu yang lalu, upah bagi kita yang membawa jiwa bagi Tuhan, yaitu kita alami namanya damai sejahtera atau peace. Amin. Berapa banyak mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Kita semua, amin. Walaupun mungkin ekonomi kita belum terlalu bagus, keuangan kita kadang tinggi, kadang rendah, kadang di bawah, tapi kita tidak boleh kehilangan peace atau damai sejahtera. Yang kedua, kita juga harus tetap sukacita, rejoice, amin. Kita tetap bersukacita dan bergembira. Kenapa? Karena kita mengucap syukur ada Tuhan yang luar biasa. Waktu kita membawa jiwa kepada Tuhan, itu Tuhan akan menaruh sukacita yang besar dalam hidup kita. Membayangin gak kalau ada keluarga kita yang tadinya belum bertobat, hidupnya dalam dosa, kemudian waktu kita bawa dia kepada Tuhan dan dia bertobat, itu sukacita yang luar biasa, rejoice yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, poin yang minggu lalu, Tuhan kasih roh keberanian memberitakan Injil, roh keberanian di dalam iman, ya. Dan kita menjadi orang-orang yang berani di dalam kebenaran. Dan hari ini kita akan lanjutkan, ya, untuk yang keempat, 5 dan yang keenam. Dan hari ini kita baca dulu temanya, upah membawa jiwa bagi Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya. Ada seorang istri, zaman dulu itu persekutuan begitu ramainya, dan seorang istri pergi ikut persekutuan. Di ibadah persekutuan itu ada hamba Tuhan mulai berkhotbah tentang kedatangan Tuhan atau tribulation, ya, kedatangan Tuhan. Jadi dia khotbah tentang kedatangan Tuhan dan dia mulai kutip bahwa kalau ada 2 orang di tempat tidur, maka yang seorang diangkat, yang seorang ditinggalkan. Jika ada 2 orang di ladang, seorang diangkat, seorang ketinggalan. Dan singkat cerita, seorang ibu
malas berdoa. Ya, dan apa yang terjadi? Istrinya berpikir, dia mulai pikir, wah enak nih, saya harus ceritakan kepada suami saya. Sampai di rumah, dia ceritakan, Pak, saya baru saja ikut persekutuan dan hamba Tuhan berkhotbah tentang kedatangan Tuhan. Dan apa yang dia ceritakan, Tuhan akan mengangkat 2 orang di tempat tidur, yang seorang akan diangkat, yang seorang ketinggalan. Kalau ada 2 orang di ladang, seorang diangkat, seorang ketinggalan. Suaminya jadi deg-degan, jadi takut, dan dia mulai berpikir, iya ya, kalau Tuhan tiba-tiba datang dan saya bisa ketinggalan. Saya jarang ke gereja, jarang baca firman Tuhan, jarang berdoa, dan banyak dia rasa banyak kurang, masih juga berdosa. Jadi dia pikir-pikir, apa yang harus saya lakukan? Dia pikirkan istrinya begitu aktif, begitu luar biasa. Nah, malam itu apa yang terjadi? Waktu mereka tidur dan dia lihat istrinya sudah pulas. Kemudian dia cari penelitian. Kemudian baju tidurnya dia mulai ikat di baju tidur istrinya, dari celana panjangnya sampai ke atas. Waktu istrinya mau putar badan, gak bisa, karena ada terikat peniti antara baju istrinya dan baju dari bapak ini. Waktu dia bangun, dia kaget, loh kenapa kita terikat begini? Suaminya bilang, iya, gara-gara kamu tadi cerita pengangkatan Tuhan, pengangkatan orang percaya Tuhan kerjakan. Saya khawatir, lagi kita tidur, kemudian ada pengangkatan, nanti kamu terangkat, saya ketinggalan. Lebih baik saya ikat semua, waktu kamu keangkat, saya ikut terangkat. Jadi Bapak Ibu, ini konsepnya salah. Kalau mau terangkat itu bukan karena diikat. Kenapa? Karena waktu pengangkatan itu justru akan kita mengalami namanya tubuh kemuliaan. Jadi yang dunia-duniawi ini semua akan tertinggal. Jadi jangan sampai kita ada kasus seperti ini. Karena takut, khawatir, cemas, dia ikatkan pakaiannya dengan pakaian istrinya. Ini salah. Pengangkatan akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat bersama-sama poin yang keempat hari ini. Kita akan lihat bersama-sama apakah rupa bagi seorang yang membawa jiwa bagi Tuhan. Poin yang keempat, 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca sama-sama 1-3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunjukkan
Memberitakan Injil itu nggak gampang. Banyak orang memberitakan Injil bisa diludahi. Banyak orang memberitakan Injil bisa dimaki-maki. Banyak orang memberitakan Injil bisa dibenci dan tidak disukai. Tetapi Tuhan akan menaruh yang namanya kesabaran. Berapa banyak suka menceritakan firman kepada keluarga kita, tapi kita lihat keluarga kau nggak tobat-tobat. Kesel gak? Kesel gak? Rasanya kesal. Tapi Tuhan akan taruh yang namanya roh kesabaran dalam menghadapi penderitaan sekalipun. Ini upah bagi kita. Nggak gampang loh. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Karena dia tahu waktu dia memberitakan Injil akan banyak orang diselamatkan. Paulus itu karena memberitakan Injil sampai banyak mengalami trouble. Paulus sampai pernah diturunkan oleh orang di tembok sebelah. Kenapa? Karena dia mau dianiaya. Rasul-rasul yang lain banyak mengalami penderitaan. Jemaat dan gereja mula-mula banyak tersebar di mana-mana karena penderitaan, penganiayaan terjadi. Waktu ada satu organisasi yang dulu suka sweeping ditutup oleh pemerintah, kita semua senang ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan mereka untuk sweeping, nggak boleh orang ibadah. Itu karena ada tujuannya, supaya kita ini makin kuat di dalam Tuhan. Ada amin. Satu ketika waktu saya masih sekolah Alkitab, perjalanan saya dari Salatiga menuju Blora, tapi saya dari Salatiga naik bus, suka lewat Semarang. Jadi Semarang turun, dari Semarang baru ganti kendaraan bus lagi ke Blora. Blora itu Jawa Tengah. Karena saya tugas prakteknya di sana waktu sekolah kita. Waktu pagi itu saya berangkat pagi. Di samping saya ada seorang jaksa, pangkatnya luar biasa. Dan saya mulai ajak ngobrol. Merah. Bapak ini juga mau respon, dan saya mulai ceritain, Pak, pernah nggak mendengar nama Yesus? Oh, ada keberanian dan luar biasa karena orang pinter. Jadi waktu saya ceritakan Injil masih mahasiswa lagi, wah dia kemana-mana. Sampai dia cerita-cerita sampai darah buaya segala macam. Tapi saya harus bersabar menunggu dia. Tapi intinya, walaupun hari itu dia gak menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi saya sudah menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Yohanes 3:16, dia yang memberikan pengampunan kepada kita. Waktu Injil disampaikan, nanti itu pekerjaan Roh Kudus. Saya senang ada Bapak Ruru. Jadi sekarang nggak boleh panggil Opa, karena kita yakin Opa ini kayaknya kita menjadikan Opa udah tua. Tapi kita rubah sekarang sedikit. Ya Pak William Ruru ya. Jadi biar semakin muda lagi. Jadi dulu Pak Ruru ini suka cerita Injil juga kepada tukang sayur. Waktu masih ada komsel di sana, suka cerita, dan hasilnya walaupun tukang sayurnya belum datang ibadah komsel, tidak apa-apa. Yang penting kita memberitakan, kita belajar sabar, kita juga belajar sabar kepada keluarga kita. Yang kita sampaikan firman Tuhan, mereka belum bisa melakukannya. Kita belajar sabar, dan Tuhan akan kasih kesabaran sampai titik dan waktunya Tuhan akan buat indah semuanya. Ada amin. Demikian juga kita harus mengalami namanya kesabaran di dalam segala penderitaan. Kalau lagi sakit memang susah kan,
untuk mengucap syukur. Tapi Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita mesti mengalami namanya kesabaran. Saya dulu orangnya memang kurang sabar. Adik-adik saya itu ada di bawah saya laki-laki satu, kemudian di bawah saya ada 2 lagi perempuan. Itu kalau mereka salah, itu kaki saya kemana-mana. Saya ingat adik saya yang kedua dari paling terakhir ngalami kesalahan apa, saya tendang sampai terlempar di kamar mandi. Waktu saya bertobat, saya minta maaf sama mereka. Adik saya yang laki-laki di bawah saya pukul hampir mati. Tapi saya minta maaf setelah saya bertobat. Nah, ini penting untuk kita menjadi orang yang sabar. Sekarang Bapak Ibu sudah sabar? Sudah sabar sekarang? Yang sudah sabar boleh lambaikan tangan. Wih, banyak juga ya. Yang lain masih ragu. Saya ini sabar atau tidak? Yang setengah sabar. Mesti kita sabar. Amin. Roma 12 ayat 12, bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Kita harus belajar sabar. Ya, sabar di dalam penderitaan. Jadi poin yang keempat, upah bagi kita yang membawa jiwa bagi Tuhan, kita akan memperoleh kesabaran di dalam penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua atau yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 4. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 4 1-3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow, kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu berlaku di dunia ini. Sekarang yang kelima dan yang keenam itu berlaku pada waktu kita sudah dipanggil Tuhan. Kita akan memperoleh surga yang kekal. Ada banyak punya pandangan begini. Jadi kita diselamatkan itu karena pengorbanan Kristus, dan modal kita cuma percaya. Kalau kita Tuhan mau berbuat baik, itu karena dampak Tuhan sudah ubah kita. Jadi keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik. Keselamatan itu anugerah Allah, anugerah Tuhan. Tuhan kasih anugerah buat kita. Kita ini gak layak menerima anugerah itu. Kita gak layak terima keselamatan. Kalau mau jujur, tiap hari aja kita masih suka bohong, iya kan? Masih suka jutek dengan orang lain, masih suka kesel, ya, masih emosi, masih pengen berbuat yang buruk. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita punya jaminan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang surga, ada banyak buku-buku yang menceritakan ada orang-orang yang bersaksi mereka pernah masuk surga, ya, lewat mimpi, lewat mati suri mungkin. Ada banyak orang yang bersaksi tentang surga. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita rajin baca Alkitab, itu kondisi surga sebenarnya kita udah mulai tahu dari saat ini. Amin. Karena kalau kita baca kitab Wahyu, surga itu lantainya terbuat dari apa? Dari mana? Dari emas. Dari emas. Dan itu saya yakin emasnya mungkin lebih bagus daripada emas yang ada di Freeport. Ada amin.
Mungkin di Freeport masih ada kurang-kurang, tapi emas lantai, emas di surga itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir sebelum meninggal bisikin istrinya, "Ma, nanti kalau saya meninggal, tolong emas yang batangan di laci itu masukkan di peti saya ya. Saya mau bawa ke surga." Nggak laku. Lantainya dari emas surga. Tetapi yang lebih menarik lagi, karena waktu kita masuk surga itu luar biasa. Berapa banyak sudah membaca kitab Wahyu selesai? Ada yang membaca kitab Wahyu selesai? Wow, keren. Itu di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa di surga itu tidak ada pekerjaan yang lain selain kita hanya menyembah Tuhan, kita hanya mengagungkan Dia, kita menyembah Tuhan bersama dengan 24 tua-tua yang Tuhan tetapkan dan juga berlaksa-laksa malaikat. Itu luar biasa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kadang-kadang orang Kristen aneh yang nyanyi lagu ini kalau mau Natal aja. Ini lagu powerful. Hanya Dia yang kita sembah. Kita di surga, di tempat yang baru, tidak pernah mikir-mikir yang lain lagi. Gak ada lagi pelihara arwana, pelihara ikan cupang. Ya lagi ngetop cupang di sekarang. Saya ke Margo City, saya lihat ikan cupang cuma segini-segini, itu paling murah 50.000. Di atasnya ada 500.000. Wow, nggak ada apa-apanya tentang keindahan surga. Mutiara-mutiara yang ada di bumi ini nggak ada apa-apanya dengan keadaan di surga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan, kita akan memperoleh surga yang kekal. Selain kita, orang yang kita bawa kepada Tuhan, ada amin. Mau nggak kita bawa jiwa kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga. Surga bukan isapa jempol, surga bukan cerita karangan, surga itu ada. Surga itu real ada. Kemudian mungkin Bapak Ibu mulai bertanya, jemaat di tempat ini mulai tanya, di mana sih pendeta kalian datangnya surga? Kita belum bisa menemukan surga sekarang. Paulus berkata, ada langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Wow. Kita lihat ya, langit yang kita pandang itu aja udah tinggi luar biasa. Rupanya masih ada tingkatannya juga. Seorang ahli perbintangan pernah memberi seminar. Kalau kita ini mau keliling cari surga, gak akan ketemu. Mau pakai jet apapun juga. Kalau surga udah ketemu, orang-orang pinter di dunia ini sudah menemukan. Tapi surga itu milik Tuhan. Dan hanya mereka yang percaya yang bisa ke sana. Amin. Orang yang tidak percaya, walaupun jenius, tidak akan menemukan surga. Kemudian kita mulai meragukan surga ada. Hari ini keraguan-raguanmu harus dibuang. Surga itu ada. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak mau masuk surga?
mulai lihat hidup kita. Apakah saya layak dan berkenan sama Tuhan? Apakah saya sudah benar-benar percaya dan sudah mengundang Tuhan di dalam hidup saya? Surga itu ada, dan itu bukan isapan jempol. Iblis bersama roh jahat mengadakan conference. Mereka berpikir begini, kita harus membawa umat manusia bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak mau rugi, hanya masuk neraka sendiri. Jadi mereka mulai conference. Bagaimana cari solusi? Bagaimana supaya orang-orang ini bisa masuk neraka semua? Conference dimulai dalam jumlah yang besar. Dan mulai pada usul iblis sebagai raja kami. Roh jahat mulai usul, kuasa kegelapan mulai usul. Ada yang usul, bagaimana kalau kita kasih tahu kepada manusia bahwa tidak ada surga dan tidak ada neraka. Kemudian para pemimpin rapat, iblis dan pengikut-pengikutnya yang di depan mulai rapatkan sebentar. Kemudian mereka ambil keputusan. Terima kasih buat usulnya, tapi usul masih ditolak. Karena semua manusia tahu ada surga dan ada neraka. Mereka tidak bisa lagi dibohongin. Wah, jadi gimana deh supaya manusia itu bisa ikut kita? Tiba-tiba bagian belakang angkat tangan. Saya usul, bagaimana kalau kita nyebar di seluruh dunia dan kita mulai bisikan kepada mereka, masih banyak waktu. Para pemimpin rapat, komunikasi, rapatkan sebentar, dan mereka setuju. Wah, terima kasih, usul yang bagus. Jadi kita akan sebarin, ada sekian juta ke Indonesia, sekian juta ke negara yang lain, dan kita mulai bisikan. Setiap kita, mau orang gereja, di luar gereja, kita selalu akan bisikan, masih banyak waktu. Mereka mulai tanamkan itu. Sehingga benar kan, orang Kristen selalu begini, ya udahlah gerejanya nanti minggu depan. Pas minggu depan ada sibuk-sibuk, ya udahlah minggu depan. Ya udahlah minggu depan. Minggu depan. Padahal kita di Ibrani 10 ayat 25, janganlah tinggalkan ibadah-ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Ini hebat. Jadi jangan ditipu sama iblis dan roh jahat dan para pengikut-pengikutnya. Kalau dibisikin masih banyak waktu, jangan percaya. Sekaranglah waktunya untuk kita dekat kepada Tuhan. Ada amin? Sekaranglah waktunya kita setia dan bertekun. Alkitab berkata, Yesus akan datang digambarkan seperti seorang pencuri. Nggak ada pencuri, telepon dulu. Lina, halo Mbak Lina, saya nanti malam mau nyuri di rumahmu ya. Nggak ada. Itu namanya pencuri koplak. Pencuri itu selalu akan mencari waktu penghuni rumah lengah. Betul? Waktu kita lengah, waktu
setia kepada Dia. Ada amin. Boro-boro kita, orang Jakarta bilang boro-boro kita dapat surga. Kalau kehalamannya aja nggak nyampe. Hari ini kita mau berubah. Surga itu ada dan real. Dan ini sebagai upah bagi orang-orang yang membawa jiwa. Ada amin. Ada amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga kalau Tuhan panggil? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui pengorbanan Kristus. Jadi kita bangga. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, karena kita begitu bangga. Oh, saya bangga sekali. Dulu saya waktu masih di Bitung itu suka takut sama popok. Kalau orang Karo bilang begu gajah. Ada banyak cerita-cerita yang lucu-lucu kalau kita belum kenal Tuhan. Saya ingat diajak teman untuk manjat pohon kelapa, kemudian untuk kelapanya diasapin, kemudian kita jual. Tengah malam itu di tengah hutan kita. Wah, mereka mulai takut-takutin. Ayo kita ngumpet, ada popok. Bapak Ibu, sekarang kita udah kenal Tuhan. Popoknya harusnya takut sama kita. Para dukun, semua para santun harusnya takut sama anak-anak Tuhan. Amin. Waktu saya sudah kenal Tuhan, saya ketemu dukun dari daerah Bima sana. Tapi ketemunya Jakarta. Dukunnya tidak berani nengok mata saya. Alkitab selalu berkata, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi surga itu adalah impian kita. Berapa banyak punya impian masuk surga? Oh, saya nomor 1. Impian kita harus masuk surga. Itu impian dan tujuan terakhir kita. Jadi selama hidup di dunia, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Jangan tinggal di dalam dosa, jangan tinggal dalam perbuatan daging, tapi tinggal di dalam Roh Kudus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang keenam, upah bagi mereka yang membawa jiwa. Yang keenam, slide berikutnya. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi perhatikan ini, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang apa? Abadi. Rupanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan hanya kita mendapatkan surga yang luar biasa, yang lantainya dari emas, yang semua tempat-tempatnya penuh dengan keindahan, tapi ada janji yang luar biasa. Ada mahkota yang Tuhan berikan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, kalau ada yang bisa membacakan. 2 Timotius 4 ayat 8, bagaimana Rasul Paulus boleh mendapatkan mahkota kebenaran yang luar biasa, dan dia juga mengingatkan kita. 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8, ada yang sudah ketemu?
yang luar biasa. Kemudian kita mulai berpikir, buat apa sih mahkota-mahkota? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berbicara kerajaan. Tuhan akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Berarti kalau kita punya mahkota, berarti kita adalah anak-anak kerajaan. Ada amin. Mau tinggal di kerajaan 1000 tahun? Lama loh. Saya umur 52 tahun aja rasanya udah lama hidup ya. Betul gak? Binani Oli udah umur berapa? Hah? 24. Rasanya udah lama ya hidup ya. Kerajaan 1000 tahun. Dan saya yakin satu hari sama dengan 1000 hari bagi Tuhan. Jadi kerajaan 1000 tahun itu isinya adalah penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Makanya kita selama di dunia ini sudah dilatih untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau menyembah Tuhan jangan diam. Nanti di surga gimana bisa nyanyi? Haleluya. Jadi ada mahkota, dan di dalam kekristenan kita mengenal ada mahkota kebenaran, mahkota pemenang jiwa, amin, mahkota kekudusan. Ini luar biasa. Saya lagi ngerenungin apakah dikasihnya satu-satu atau satu mahkota tapi ditambah misalnya model mutiaranya kebenaran, dikasih lagi mutiara pemenang jiwa. Saya nggak ngerti karena di Alkitab nggak dirinci sekali, tapi Alkitab selalu memberikan mahkota. Mungkin kemungkinan terpisah-pisah. Jadi Pak Galang ini bisa memiliki 4-5 mahkota Pak, kalau serius dengan Tuhan. Amin. Ya. Saya belum botak sih ini. Tapi kalau ada Tuhan juga pasti botak juga. Nah bayangin ya, di surga penuh kemuliaan, kalau kita nggak ada mahkota semua mengkilat. Enggak lah, itu mah candaan. Tapi semua akan keindahan karena Tuhan sudah ubah tubuh kita dalam tubuh kemuliaan. Ada amin? Berapa banyak rindu memakai mahkota dari Tuhan? Saya rindu banget. Makanya saya ada kesempatan di rumah sakit nungguin karena waktu itu kejadian orang tuanya Bu Vina meninggal, saya makan nasi goreng, saya coba injilin juga anak dari Papua. Biarin aja dia mau percaya atau tidak percaya, itu urusan Roh Kudus. Ada amin? Ceritain tentang Yesus, siapa Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kutip firman Tuhan. Dan urusan dia percaya, tidak percaya, yang penting kita sudah sampaikan. Pulang dari tempat ini, sampaikan firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita ketemu. Ya, sampaikan dengan benar kesaksian kita bagaimana Tuhan selamatkan kita. Dan lihat Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Mari kita simpulkan bersama-sama poin hari ini. Yang pertama, kita ini harus hidup memperoleh kesabaran dalam penderitaan. Ada amin? Yang kedua, kita harus hidup memperoleh surga yang kekal. Ini tujuan akhir kita Bapak Ibu. Ya, di dunia ini kontrak. Ini tujuan akhir. Tulis di dalam batin kita, surga harus menjadi milik saya. Yang ketiga, kita harus hidup memperoleh mahkota yang abadi. Udah masuk surga, Tuhan kasih mahkota lagi. Wow, luar biasa. Dan itu adalah keindahan-keindahan kerohanian yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur di ibadah kenaikan hari ini. Kami yakin janji-Mu berkata bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami, yaitu surga. Dan kami yakin kami adalah anak-anak-Mu
yang saat ini Tuhan izinkan masih hidup di dunia ini untuk kami juga berperan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menceritakan Yesus kepada keluarga kami, kepada orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berikan kepada kami ya Tuhan kesabaran dalam penderitaan seperti janji-Mu hari ini. Dan berikanlah juga Tuhan janji-Mu untuk kami mendapatkan surga dan juga kami mendapatkan mahkota yang abadi. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Berkati kami semua, berkati semua orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini menjadi rema kekuatan memacu kami untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati.